Bismillahirrahmanirrahim. Masih dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, suara peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Alhamdulillah yang sedang stay tune di ruang dengarnya di 107.7 FM ataupun melalui audio streaming di www.islamiccenter.or.id atau melalui siaran live Facebook Radio JC. Dara doakan semoga hari ini sehat selalu dan tentunya selalu bahagia, selalu bersyukur dan juga tetap semangat. Oke, senang sekali Dara hari ini biasanya menyapa Mitra JC di program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati. Tapi hari ini di khusus hari Senin ya, perdana Dara akan menyapa Mitra JC melalui program Momi Jadi Jutawan, terus bergerak hingga menghebat. Dan ini adalah program perdana Radio JC bersama Inscript Kreatif atau Inscript Businesswoman. Dan Dara sudah hadir ya, founder dari Inscript Kreatif atau Inscript Businesswoman University, yaitu Teh Indari Mastuti. Assalamualaikum Teh Indari. Waalaikumsalam Teh Dara, Pak Dara kan ya, orang Jakarta. Sehat Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Pak, Allahu Akbar. Oke, Mitra JC, tema kita hari ini adalah pandemi saatnya bangkit. Nah, ini dari tema aja ini udah membuat semangat kita berkobar-kobar ya Teh ya. Nah, buat Mitra JC yang sudah bergabung di live Facebook Radio JC, jangan lupa like, komen, dan juga share tayangan ini ya Mitra JC, supaya makin banyak orang-orang yang merasakan manfaatnya atau mendapatkan informasi yang bermanfaat dari tayangan ini. Baik, Mitra JC akan Teh Indari akan menyapa Mitra JC terlebih dahulu. Silakan Teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC, Masya Allah, akhirnya ya, tadi siaran pertama kita banyak banget miss-nya gitu kan. Saya udah ngomong nggak kedengaran di sana. Mbak Dara ngomong nggak? Saya nggak ngerti ngomong apa gitu kan. Tapi tayangin yang kedua dan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, salam kenal dari saya untuk Mitra JC semua. Nama saya dari Mas Tuti dan saya adalah ibu rumah tangga dari 2 putri dan 1 putra. Dan saya menjalankan bisnis online sejak tahun 2007. Dan mudah-mudahan Momi Jadi Jutawan ini kita bisa sama-sama belajar bagaimana sih seorang perempuan ini bisa standby di rumah ya. Kalau saya bilang itu kakinya mengangkat dari rumah tapi tangannya ini bisa merengkuh dunia. Ya, jadi kakinya di rumah tapi tangannya bisa merengkuh dunia. Kakinya di rumah tapi dia bisa sangat produktif dan menghasilkan dari rumah. Kita bisa banget, dan nanti saya akan pas bagaimana caranya, termasuk juga bagaimana perempuan-perempuan itu kemudian saya akan jadikan inspirasi beberapa perempuan yang lahir ya menghebat dan produktif dari rumah saja. Oke, Masya Allah. Teh dari ini soal berdaya perempuan yang menginspirasi lewat tulisan. Teteh saya baca Teteh itu mulai menulis itu di tahun 2004 ya Teh ya? Ya, menulis buku tahun 2004. Dan mulai bisnis itu 2007 ya Teh? Betul. Betul, Masya Allah. Nah Teh, ini kita membahas tentang ini pandemi saatnya bangkit. Nah di pandemi ini kan banyak sekali ya masalah-masalah yang terjadi ya kan. Misalkan mungkin kepala keluarga terpaksa harus berhenti dari pekerjaannya, kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian tutup ya, gulung tikar, atau kemudian juga bahkan terjadi kasus perceraian dari dampak pandemi ini karena ekonomi, masalah ekonomi di tengah masyarakat kita ya Teh. Nah ini gimana Teh memandang hal ini Teh? Oke, saya tuh setiap hari banyak orang dan kemudian saya dapat sesuatu yang update itu pasti pertama itu saya
dan di koran gitu ya, di mana tingkat perceraian itu meningkat sampai 150% gitu kan. Kemudian yang kedua adalah gulung tikamnya KM itu sampai 60%. Sudah mah di Indonesia itu yang namanya KM masih kurang, karena kita itu baru 1% yang menjadi KM gitu atau menjadi pengusaha, udah gitu gulung tikar lagi 60%-nya gitu kan. Jadi semakin sulit lah. Kemudian akibat dari gulung tikarnya UKM, bukan hanya UKM sebenarnya, bisnis ya, bisnis baik bisnis besar ataupun bisnis itu banyak banget yang menggulung tikar. Akibatnya apa? Ya impactnya kepada ekonomi masyarakat juga, yang biasanya aman-aman aja dengan gaji setiap tanggal 1, pada akhirnya mereka harus kehilangan itu gitu kan, kehilangan peluang untuk digaji setiap tanggal 1. Karena apa? PHK. Kalaupun tidak di PHK, saya sering dengar juga dan sering baca, sering curcol dari pengusaha lain, ada yang gajinya hanya 25% lagi, hanya 50% lagi, itu saja sudah berat ya. Jadi di masalah pandemi ini ada dua masalah. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah ekonomi. Ya. Nah, kesehatan dan ekonomi yang tidak bisa terpisahkan kayak buah sama, benar. Kalau kita ngomongin tentang, jangan kemana-mana ya, kemana-mana saya makannya apa gitu kan? Banyak orang yang bertanya seperti itu. Nggak kemana-mana gimana, saya kena uang. Padahal kesehatan sendiri menjadi isu yang sangat luar biasa di di pandemi ini ya, dengan adanya COVID-19 yang penyebarannya itu masif banget. Jadi kayak buah si malakama, maka diam di rumah pun menjadi masalah baru akhirnya. Ya. Tingkat perceraian tinggi. Biasanya suami pergi kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Sekarang di rumah terus. Ya. Jadi apa? Nah, biasanya anak sekolah dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sekarang di rumah terus. Jadi masalah baru. Berantem lah. Jadi masalah itu jadi banyak ya di pandemi ini. Kesehatan sudah pasti. Ekonomi ya, kesehatan imbasnya ke ekonomi ya. Kemudian yang terjadi adalah mentality. Ya, mentality kita juga terganggu di masa pandemi ini. Ya, tingkat kedatangan orang-orang yang stres secara mental atau gangguan jiwa di rumah sakit jiwa itu juga banyak sekali pada. Iya, jadi semuanya itu jadi kayak masalah yang carut perut kayak benang kusut. Yang mana duluan nih yang mau dibenahi gitu. Ya, jadi itulah masalah-masalah di masa pandemi yang, tapi pada akhirnya masalah ini sebenarnya memunculkan peluang-peluang badan. Nah, yang bisa melihat peluangnya bisa jadikan bisa dimanfaatkan ya Teh ya. Tapi bagaimana nih mencari atau melihat peluang dari pandemi ini Teh? Ya, ada bisnis-bisnis yang bangkrut, tapi ada bisnis-bisnis yang bangkit. Ya, di Cina sendiri banyak orang yang kemudian mereka stay at home, kemudian dia menggunakan fasilitas teknologi untuk jualan. Contoh, mereka bikin streaming ya untuk jualan gitu ya. Biasanya pabrik-pabrik kain itu dia datang secara langsung, bayarnya pegang-pegang. Kalau sekarang dia bikin streaming, butik-butik di Cina mereka melakukan streaming untuk jualan produknya. Nah itulah yang kemudian diadopsi oleh para pebisnis online di Indonesia. Coba deh lihat, mulai banyak yang menggunakan live Facebook untuk jualan, termasuk saya sendiri. Ya, itu adalah peluang. Jadi yang di rumah itu sebenarnya ada peluangnya. Kita ya jualan online aja. Makanya tahun 2020 akhirnya bandara saya itu menerbitkan buku yang sangat terkait dengan kerja di rumah atau menghasilkan uang dari rumah. Saya sampai menerbitkan 56 judul buku dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun 56 judul buku, Masya Allah. Bukunya tipis-tipis, bandara jangan bilang bukunya tebal-tebal ya. Bukunya tipis-tipis dan saya harap itu teman-teman yang baru memulai bisnis atau pengen produktif dari rumah dengan lebih cepat itu bisa melahap buku saya. Dan Masya Allah, itulah peluang yang saya lihat bahwa masalahnya adalah orang di PHK dan kemudian mereka merasa bahwa aduh gua mau ngapain nih gitu. Itu masalah. Kemudian stopnya gitu kan, solusinya adalah berarti mereka butuh solusi bagaimana cara memulai bisnis dari rumah. Ya sudah, saya bikin buku cara memulai bisnis
dari rumah, berpenghasilan dari rumah, bagaimana work from home, dan lain-lain. 2020 saya aktif bikin buku dan penjualan buku itu gila-gilaan, hebat banget pokoknya jualan buku. Yang orang bilang, nggak mungkin lah aku jualan buku di masa pandemi, orang nggak butuh buku, orang butuh makan, gitu kan, orang butuh penghasilan, gitu. Ternyata 2020 saya malahan sangat aktif jualan buku. Dalam satu hari kita bisa tembus sampai 1.000 buku terjual setiap harinya. Ya, kenapa? Karena saya lihat celah masalah, saya ubah menjadi solusi. Orang masalahnya adalah belajar mereka kesulitan belajar online, diciptakanlah solusi belajar dari buku tipis seperti ini. Ya, itu masalah. Yang kedua, ada lagi, di tahun 2020 itu kan baru mulai ya, sebagai di pandemi ini. Ada orang-orang yang kemudian sudah mulai berguguran nih bisnisnya itu. Tapi orang yang kemudian berguguran bisnisnya, dia bangkit. Oh, udah deh kalau gitu gue jualan deh produk-produk yang dibutuhkan di masa pandemi. Ada konveksi yang awalnya dia udah nggak dapat lagi pesanan untuk bikin gamis, dia langsung bikin masker. Ya, langsung laku laris. Kemudian kita bisa lihat beberapa brand ternama yang dia kemudian bikin hand sanitizer. Ya, laku gitu kan, peluang. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah semakin banyak peluang juga ditawarkan oleh para vendor-vendor. Ayo siapa yang mau beli jualan online? Sini saya ajarin sini. Yang namanya peluang untuk jadi reseller, distributor atau apapun makin banyak. Termasuk di saya, ya. Di saya itu di masa pandemi malah bertumbuh. Yang awalnya kita jaringan pemasaran itu hanya sekitar 2.000, di masa pandemi ini kita bisa nembus sampai 11.000 jaringan pemasaran. Itu lebih dari 10 kali lipat ya Teh? 5 kali lipat ya, dari 2.000 ke 10.000 lebih. Nah itu karena saya godok isu. Siapa di sini yang di PHK? Ayo join sama saya. Siapa di sini yang suaminya tidak menghasilkan rupiah dari pekerjaannya, gitu kan, karena potong gaji dan lain-lain? Jangan menyerah. Ayo join jadi reseller saya. Jadi isu yang terjadi di masa pandemi ini, kemudian saya jadikan solusi di bisnis yang baru. Dan Masya Allah ya, begitu kita lihat ada peluang, jalankan saja. Begitu kita lihat ada isu, ayo ciptakan solusinya. Pebisnis itu pada akhirnya adalah menciptakan solusi. Ya, termasuk saya punya bisnis juga di frozen food yang meningkat pesatnya itu pada saat masa pandemi. Ya, jadi saya punya produk namanya Xiaomi. Pada waktu pandemi dimulai dan mulai heboh, orang harus di rumah, kami bisa jual sampai 100.000 piece sehari. Justru meningkat penjualannya ya Teh ya? Betul, justru meningkat. Maka tugas kita sebagai makhluk hidup, ya kita harus terus mencari solusi-solusi ya untuk teman-teman yang lain ya, untuk sekeliling kita. Kalau kita sebagai pebisnis sudah bisa menciptakan solusi, insya Allah itu akan menjadi sebuah peluang yang bisa dijual dan menghasilkan tentu saja. Iya. Nah, Teteh, ada tipsnya nggak sih Teh gimana untuk step by step mereka tuh kayak misalkan dari misalkan dia bangkrut gitu ya, untuk bisa bangkit itu kan perlu perjuangan yang luar biasa ya Teh. Nah, kalau Teteh sendiri Teteh kan pernah nih sempat dengar Teteh pernah bangkrut gitu ya. Itu bukan di masa pandemi ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini banyak kasus gitu kan Teh. Nah, Teteh gimana untuk bisa bangkit kembali gitu Teh? Oke, saya pernah bangkrut di tahun 2010 bandara, dan jadi orang yang bangkrut itu tidak mudah ya. Makanya banyak orang yang sudah bisnisnya bangkrut, kemudian juga semangatnya ikutan bangkrut. Nah, yang saya jaga pertama kali ketika bisnis saya bangkrut adalah semangat saya tidak boleh bangkrut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya harus melakukan evaluasi bangkrutnya bisnis ini karena apa? Ya, saya bangkrut bisnis ini karena saya QC kontrolnya kurang, sehingga customer saya kurang puas dengan pelayanan. Jadi kita harus lihat dulu ke internal perusahaan kita, apa yang salah dengan perusahaan kita. Jangan dulu lihat yang lain, karena banyak sekali pebisnis yang ketika bisnisnya bangkrut, kemudian dia salahkan dulu yang lain.
Habis sekarang mah ya pesaing saya tuh apa namanya itu banting-banting harga. Jadi yang salah pesaing. Atau misalnya kayak pandemi ini gampang banget disalahin. Saya bangkrut gara-gara pandemi, nggak bisa. Ya, yang harus dilakukan oleh kita itu adalah internal dulu. Kita ada kurangnya di mana? Kita ada salahnya di mana? Ya, oke, saya salahnya di quality control kurang. Oke, berarti solusinya adalah saya akan meningkatkan quality control. Oh, saya nggak punya ilmunya. Kalau gitu belajar lah tentang quality control. Kayak gitu. Jadi evaluasi diri atau evaluasi internal bisnis, kemudian kita cari solusinya. Setelah tahu solusinya apa, kita tidak punya ilmunya, lalu tambah ilmunya. Setelah kita tambah ilmunya, baru kita action lagi. Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang memperbaiki bisnis, polanya itu adalah tambah ilmu, action kan, evaluasi, sempurnakan. Tambah ilmu, action kan, evaluasi, sempurnakan. Cuman gitu. Setelah disempurnakan, kemudian action kan lagi, evaluasi lagi, ya, kemudian sempurnakan lagi. Begitu terus, ya hanya 4 itu ya yang harus dilakukan oleh semua pebisnis. Termasuk juga gini, oh saya itu bangkrut karena kurang inovasi. Ya udah, kalau gitu mau bikin inovasi apa? Tapi saya kurang ilmu nih tentang inovasi. Ya udah, kalau gitu belajar tentang inovasi, gitu maksudnya. Ya, termasuk saya waktu bangkrut, yang saya lakukan setelah evaluasi, kemudian saya dapat ya koreksinya apa, kurangnya di mana, saya belajar lembah darah. Dan belajar pada saat masa bangkrut itu tentu tidak mudah, karena untuk belajar aja butuh duit, betul nggak? Betul banget ya. Waktu itu saya kemudian belajar ikut kepada komunitas-komunitas bisnis, dan ternyata saya juga mendapatkan beasiswa gitu kan, karena waktu itu saya ada satu peluang untuk mengikuti coaching ya. Tahun 2011 itu belum familiar lah yang namanya coaching, dan mahal dulu itu ya coaching. Iya. Kalau nggak salah angka coachingnya itu sampai 250 juta, dan saya harus bertarung dengan ratusan orang untuk bisa ikut coaching. Hanya dipilih 20 orang, dan ternyata saya dapat beasiswa itu. Nah, dari situ awalnya saya belajar dan makin senang dengan yang namanya coaching, mentoring, training. Baru kemudian tahun 2015 saya mulai membuat Inscript Business Mode University. Itu adalah pengalaman bagaimana saya bangkit dari bangkrut, dan saya share pengalaman-pengalaman saya di bisnis. Harapannya adalah mungkin saja itu bisa bermanfaat untuk ibu-ibu yang lagi survive di bisnis gitu. Oke, luar biasa. Jadi ada 4 poin ya Teh ya tadi untuk bisa bangkit lagi, bukan menyalahkan pandeminya, bukan menyalahkan kompetitor, atau mungkin menyalahkan jaringan yang nggak jualan gitu ya. Tapi justru koreksi diri sendiri ya, koreksi diri, kemudian koreksi kenapa bisnisnya bisa bangkrut gitu ya Teh, baru kemudian melakukan inovasi, dan kemudian mungkin dengan begitu bisnisnya bisa maju lagi ya Teh ya. Ya. Teh, ini tadi saudara sempat simak Teh 2015 baru bangun Inscript Business Women University ya. Ya. Berarti sekitar baru 7 tahun ya Teh ya. Ya. Iya. Nah, kenapa Teh? Boleh dong Teh cerita Teh sedikit kenapa Teh bangun, apa motifnya bangun Inscript Business Women University? Karena sebetulnya kalau saya lihat, perempuan itu kan jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki, bahkan 7 kali lebih banyak. Tapi yang fokus pada perempuan itu tidak, ya baru sedikit gitu. Bahkan bisa dibilang perempuan itu dipandang sebelah mata. Mau jadi pemimpin perempuan diragukan, jangan perempuan, baperan, katanya gitu ya. Kemudian jadi pemimpin komunitas, paling komunitasnya cuma sebentar, soalnya perempuan baperan. Pokoknya perempuan itu dipandang sebelah mata. Bahkan bisa dibilang gini, adalah perempuan mah sumur dapur kasut, ya, sumur dapur kasut. Nah, Inscript Business Women University sebetulnya landasannya yang pertama adalah saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, bagaimana saya bisa membangun bisnis, ya berarti kan sudah 7 tahun yang lalu, dari tahun 2007, dan bisnisnya bisa sustain walaupun sempat bangkrut, ya. Jadi saya ingin berbagi pengalaman. Yang kedua adalah saya ingin membuktikan bahwa perempuan itu hebat, ya, seperti yang saya bilang, bahwa perempuan itu kakinya mengangkat di rumah, tapi tangannya itu bisa menempuh dunia, ya. Jadi Mbak Dara, saya sendiri juga
ibu rumah tangga, dan kemudian saya bisa berbisnis, saya kemudian jadi penulis, dan saya itu bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu semuanya dari rumah, ya. Apa yang saya lakukan itu semuanya dari rumah, tapi kemudian saya bisa mengenal beberapa negara di dunia, bukan karena saya datang ke sana, tapi kemudian saya terkoneksi dengan perempuan-perempuan yang ada di negara-negara lain. Ya, saya punya sahabat di Amerika, saya punya sahabat di mana, dan kami saling berbagi ilmu. Kalau ini tahu nggak, kalau di Amerika begini, yang di Jepang begini berbagi, akhirnya ilmu banyak. Ya, padahal saya di rumah. Di rumah aja ya, Teh? Iya, di rumah saja. Kemudian saya bisa pergi mengajar ke luar negeri, mengajar ke seluruh Indonesia, itu karena gara-gara saya berbagi di rumah juga, produktif dari rumah. Orang jadi pengen tahu, gimana sih caranya bisa produktif nulis buku? Saya dipanggil ke Singapura, saya dipanggil ke Kuala Lumpur, ya. Gara-gara dia pengen dengar pengalaman aja, mereka hanya duduk manis, kemudian saya ngomongnya gitu ya. Tapi bukan setiap saat saya keliling gitu, tetap saja 99% saya ada di rumah. Jadi saya akhirnya dari Inscript Business World University, saya ingin berbagi pengalaman saya bagaimana 99% saya menjalankan bisnis dari rumah. Ya, lalu saya ingin membuktikan bahwa banyak perempuan yang mereka itu akan jadi perempuan yang hebat ketika mereka yakin bahwa produktif itu tidak perlu selalu keluar rumah. Ya, produktif itu bisa di dalam rumah, bisa dimulai dengan satu berkomunitas, ya, dan komunitasnya juga dunia maya, kayak saya dengan Mbak Dara belum pernah ketemu secara langsung, ya. Tapi kemudian Mbak Dara menjadi ada di dalam komunitas saya, kemudian Mbak Dara juga jadi tim penjualan saya, gitu kan. Kemudian Mbak Dara, langsung lanjut deh, kita bikin program di radio, ya. Dan di rumah saja, gitu kan, Masya Allah, ya, bahwa kaki kita mengangkat kuat di rumah, kemudian tangan kita merebut dunia, ya. Siaran-siaran seperti ini pun nggak perlu kemana-mana. Saya diundang untuk siaran di Korea, kemudian pernah juga di Timur Tengah. Apakah saya pergi naik pesawat ke sana? Enggak. Dia kayak gini, nggak makan waktu ya, Teh? Gitu kan? Nggak makan waktu. Nggak makan waktu, nggak perlu ke Jakarta, gitu kan? Nggak perlu kemana-mana. Diam di rumah, tapi kita bisa menginspirasi dan berbagi pengalaman dengan sebanyak-banyaknya orang. Dan saya pengen bahwa Inscript Business World University akan melahirkan perempuan-perempuan yang seperti itu. Perempuan-perempuan yang dia akan menginspirasi perempuan yang lainnya, perempuan-perempuan yang dia menghebat kalau di rumah, dan perempuan-perempuan yang dibanggakan dan disayang suaminya. Ya, yang bikin suaminya itu gini, aduh kalau saya kehilangan dia kayaknya kiamat gue. Bukan, aduh saya mau cari yang baru aja gitu kan, karena dengan dia saya kiamat gitu ya. Bukan begitu gitu, tapi seorang istri yang dibanggakan, disayang sama suaminya karena suaminya merasa bahwa istrinya terus bertumbuh lebih baik walaupun hanya di rumah. Jadi jangan ada kata-kata, saya mah tuh nggak bisa ngapa-ngapain dan cuma di rumah aja. Salah. Saya bisa ngapa-ngapain karena saya di rumah saja. Ya, harusnya begitu. Harus dirubah mindsetnya ya, Teh? Iya. Ini bagian dari mengubah mindset juga ya. Oke. Iya, Teteh, di Inscript ini sudah 7 tahun, boleh Teh sharing berapa sih resellernya atau pasukan dari Inscript ini? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau leadernya kami itu sekitar 30 orang. Ya, leadernya kami juga awalnya dari pasukan reseller yang semuanya dropshipper. Tapi sekarang mereka sudah bertumbuh menjadi leader-leader. Ya, sudah 5 tahun ikutan saya. Akhirnya mereka leader dengan pendapatan yang luar biasa. Mereka bisa menghasilkan omset puluhan sampai ratusan juta. Ya, kemudian dari bawahnya leader itu ada jaringan yang lain. Yang itu saya bilang lebih dari 10.000 pasukan. Yang saya namakan pasukan ibu hebat. Nah, di bulan Maret, 30 Maret tepatnya, saya mulai membangun toko-toko offline melalui stokis. Ya, sekarang ini jumlah stokisnya itu ada 380 orang dan saya harapkan ada sampai 6.900. Jadi, semua kecamatan di Indonesia itu akan ada toko offline-nya Inscript dengan nama stokisnya Inscript. Gitu, Mbak Dara. Oke. Teteh, ini mungkin Mitra Jesi banyak yang nanya nih, masih bingung nih. Inscript itu produknya apa aja sih, Teh? Oke, teman-teman, Masya Allah, karena basically saya itu background-nya adalah seorang penulis. Saya sudah jadi penulis itu sejak tahun 1996, kayaknya Mbak Dara waktu itu belum lahir kali ya.
Belum. Ya, jadi saya dari tahun 96 sudah jadi penulis, kemudian penulis artikel ya, kemudian tahun 2004 jadi penulis buku, tahun 2007 bisnis pertama yang saya kembangkan itu adalah agensi naskah, ya namanya Agensi naskah. Kreatif. Ya, agensi naskah. Sampai sekarang agensi naskahnya jalan, kami bekerja sama dengan penerbit-penerbit di seluruh Indonesia kayak Gramedia Pustaka Utama, kemudian juga LX Media, kemudian banyak sekali penerbit di Indonesia yang bekerja sama dengan kami. Sampai sekarang pun, salah satu core bisnis terbesar kami adalah agensi naskah. Lalu kemudian mulai bertumbuh, sekarang itu kami menjadi sebuah percetakan buku, yaitu indie publisher. Kemudian kami juga menjual produk-produk yang viral, ya. Jadi kami sedang mengembangkan produk-produk yang viral, seperti misalnya celengan viral. Kemudian kami sedang baru melaunching wadah viral, gitu kan? Itu adalah produk-produk kami banyak. Jadi produk kami itu mulai dari jasa, ya, jasa penulisan, gitu kan, untuk penerbit dan juga tokoh-tokoh seperti yang pernah ditulis di inskrip itu Ibu Atalia Ridwan Kamil, kemudian Ibu Siti Oden, kemudian ada Teh Dini, kemudian ada tokoh-tokoh hebat lainnya, gitu kan? Itu adalah jasa, ya. Jadi di bidang jasa. Kemudian buku, kami distribusi buku. Jadi buku saya itu selain diterbitkan di penerbit juga diterbitkan sendiri dan didistribusikan sendiri. Jadi ini publik, ya. Kemudian kami punya namanya distribusi dari produk UKM, ya, karena kami punya komunitas yang cukup besar. Sekarang anggotanya sekitar 120.000 member, 112.000 member. Di sana ada banyak produk-produk UKM. Jadi saya ikut jualan nih, kayak kutek syari, kemudian juga ada binting, gitu ya. Saya ikut jualan, saya bantu UKM, kemudian juga produk-produk yang kami buat sendiri, yaitu wadah buku, ada panci organizer. Pokoknya produknya banyak deh, nanti di-share katalognya. Mantap. Nah, oke, Mitra Desi, ini tentang pembahasan kita tentang pandemi saatnya bangkit. Nah, memang untuk bangkit itu butuh perjuangan yang luar biasa, seperti yang Teh Indari sudah bagaimana Teh Indari bangkit dari bangkrutnya, ya, luar biasa. Dan itu butuh waktu berapa lama, Teh? Waktu Teteh bangkrut itu? Ya, saya itu 3 tahun memulai bisnis, kemudian bangkrut di 3 tahun pertama. Kemudian saya bisa bangkit lagi 3 tahun berikutnya. Jadi kayak impas gitu, Mbak Dara. Tahun 2013 saya baru bisa melunaskan utang-utang saya, bisa bereskan semua, sudah juga punya ilmunya untuk bisnis, lebih pede lagi lah untuk bisnis 3 tahun. Jadi 2010 bangkrut, 2013 saya mulai kembali bangkit dengan inovasi-inovasi baru di Inscript. 3 tahun, jadi sabar ya. Kalau misalnya mau lagi banyak utang, sabar. Utangnya yang penting gitu kan, ya udah kita jalankan saja. Jangan sampai kita baru bangkrut kemudian ya udah deh kayaknya gue gak bakal bisnis deh, gitu. Ya udah deh kalau gitu gue ganti bisnis deh, gitu kan. Nggak gitu. Kalau saya ya itu kebangkrutan mungkin karena kita kurang ilmu, maka yang harus dilakukan ya udah kita cari ilmunya. Sama di pandemi ini untuk bangkit Anda harus tahu ilmunya. Ketika kita tahu bahwa di pandemi ini kita butuh yang namanya itu belajar untuk jualan online, maka cari ilmu untuk jualan online. Ya, jadi kayak gitu. Mungkin kalau Mbak Dara karena ada di tim pemasaran saya, setiap hari saya datang ya Mbak Dara ya, ngajarin tentang manajemen waktu, kemudian juga manajemen reseller, datang pakai voice, pakai foto, pakai video, pakai teks, semuanya saya kolaborasikan. Karena apa? Pokoknya dikejar terus sama Teteh mah. Kenapa? Pokoknya dikejar terus sama Teteh. Ya, memang harus begitu. Teman-teman harus ketemu juga satu komunitas yang itu jadi triggernya kita atau pendorongnya kita. Jangan ketemu komunitas yang tidak mendukung arahnya kita. Contoh, teman-teman pengen belajar jadi pebisnis online, tapi gabungnya di pekerja-pekerja profesional. Kemudian mereka bisa jadi kan melecehkan, ya ngapain jadi pebisnis online, paling berapa sih untungnya, gitu kan. Jadinya kita kan down. Maka kalau mau jadi pebisnis online, bergabunglah dengan para pebisnis online. Itu baru bisa bantu. Oke. Jadi 3 tahun 3 tahun bangkrut, 3 tahun lagi sudah bangkit ya Teh ya. Masya Allah. Oke. Teh,
Ini Teteh kan penulis juga, kemudian juga Teteh apa namanya ibu rumah tangga juga ya, punya anak yang anaknya juga masih balita si Aisyah baru berapa tahun ya gitu ya Teh. Itu itu kan masih butuh ibunya gitu Teh. Belum lagi ngurus domestik ya, domestik urusan rumah tangga gitu kan, belum nyiapin perlengkapan suami dan lain sebagainya. Ini gimana Teteh? Mungkin punya tips buat para ibu-ibu di rumah, para ibu rumah tangga yang ingin juga mulai bisnis online, tapi juga ingin perannya sebagai seorang ibu tetap tetap apa namanya diperan tetap dilakukan gitu Teh. Oke, saya cerita dari awal bisnis aja ya. Jadi kayak gini, kalau teman-teman mungkin lihat sekarang saya bisa punya asisten, punya tim yang lengkap. Mungkin teman-teman, aduh teh jangan samakan aku dengan dirimu dong, gitu kan. Tapi saya akan cerita dari awal saya berbisnis, gitu kan. Saya bikin yang namanya tulis, kemudian saya sudah mulai berani untuk merekrut asisten. Jadi walaupun bisnis saya baru dimulai 1 bulan, saya sudah rekrut asisten. Ya, di mana asisten itu akan mengerjakan hal-hal yang akan saya delegasikan. Ya, jadi saya sudah mulai mendelegasikan dari 1 karyawan. Kemudian untuk yang rumah tangga pun saya sudah mulai belajar mendelegasikan kepada asisten rumah tangga. Jadi saya itu ya teman-teman ya, sejak awal memang saya tidak cuci, gitu kan, tidak cuci, tidak membereskan semua aktivitas rumah. Walaupun sampai sekarang pun saya suka beres-beres, saya suka, tapi pekerjaan-pekerjaan harian itu tidak wajib saya yang melakukan. Kenapa? Karena saya tidak mau capek fisik dan juga tidak mau capek pikiran. Ya, saya tetap memiliki lebih baik saya menggaji asisten rumah tangga dan saya bisa produktif untuk mengerjakan hal yang lainnya dibandingkan saya habiskan ya, aduh lebar buat gaji kalau kata orang Sunda ya, sayang buat ngegaji, tapi kita jadi pusing sendiri gitu, belum nyuci, belum nyetrika, belum ini itu, belum lagi mikirin follow up customer, belum lagi yang lain-lain. Jadi dari awal tuh saya sudah berani untuk melakukan penggajian. Ya, saya selalu melakukan penggajian kepada orang lain. Saya delegasikan hal-hal yang menurut saya ini text time banget deh, udah deh dia yang melakukan gitu, nggak perlu saya. Saya lebih banyak memikirkan strategi. Saya bikin strategi gimana ya caranya untuk rekrut reseller, gimana caranya supaya penerbit pada suka ya pesan naskah ke saya, gimana itu yang saya pikirkan. Kalau pendekatan penerbit baru itu saya ya, pendekatan kepada klien baru itu saya. Tapi kalau misalnya urusan ketik mengetik dan lain-lain itu sudah dilakukan oleh asisten. Jadi saya tidak takut untuk gaji orang karena saya yakin dengan menggaji orang saya bisa produktif 3, 4, 5, 6 bahkan 10 kali lipat produktif untuk lebih menghasilkan lagi. Ya, itu saya loh di awal udah seperti itu. Tapi tentu butuh ilmunya juga. Jadi waktu itu juga saya belajar apa yang saya delegasikan, apa yang harus saya ambil sendiri, bagaimana caranya mengatur mereka, itu juga tetap harus belajar. Sehingga akhirnya saya tetap bisa untuk ngurus semuanya secara berbarengan gitu. Ya apalagi kalau di saya itu mertua saya adalah orang yang pintar masak dan suka masak gitu kan. Jadi beliau minta udah deh mama aja yang masak gitu. Udah deh wait gitu kan. Jadi jangan kondusif banget deh pokoknya. Oke, nah mungkin Teteh karena apa ya? Mungkin bagaimana kalau misalkan ada seorang ibu yang baru merintis dari awal ya, kayak misalkan dia kayak reseller ya, baru pemula banget. Sementara kan kalau untuk tadi Teteh bilang bahwa buat gaji sayang gitu ya, buat gaji karyawan mending buat yang lain gitu kan. Nah ini tipsnya nggak Teh kalau misalkan buat pemula tapi dia itu nggak pengen rekrut reseller, nggak pengen rekrut asisten gitu Teh. Oke, tentukan batasnya dulu. Saya akan kerja sendiri sampai omset saya sekian. Itu dulu benar. Ya, jadi misalnya sampai omset saya 20 juta, saya akan kerjakan sendiri. Tapi kalau udah lebih dari 20 juta, saya akan rekrut reseller. Karena gini, kalau kita kerja sendiri, kita tidak naikin omset karena waktu kita sangat terbatas. Ya, tapi kalau Anda cukup dengan 20 juta, silahkan. Ya, Anda bisa kerja sendiri. Tapi kalau Anda mau lebih, tentu saja Anda harus bekerja sama. Ya, dengan lebih banyak orang, lebih banyak tim. Jadi tentukan kerja sendiri itu sampai omset berapa. Sampai Anda kewalahan itu di omset berapa. Itu.
ya jangan udah kerja sendiri gitu kan, tapi kita juga nuntut diri kita untuk bisa menghasilkan omset yang besar, capek, yang terjadi apa, tidur enggak gitu ya, istirahat kurang, kemudian pikiran cabut marut, suami tidak bisa dilayani, anak juga ingusan gak sempat ngelap gitu kan, jadi kan misalnya ya lempeng banget kayaknya gitu kan. Tentukan Anda kerja sendiri sampai omset berapa, Anda siap untuk menggaji ketika omset sudah berapa, itu saja. Setelah Anda punya orang yang bisa Anda gaji karena omsetnya ada sekian, pastikan omset Anda harus naik 2 kali lipat itu. Jadi harus ditentukan dulu ya Teh, target omsetnya berapa gitu ya, untuk bisa rekrut karyawan atau misalkan asisten gitu ya. Oke, luar biasa nih Teh, banyak banget apa ya yang bisa diambil dari pengalaman Teteh nih, Masya Allah ya. Nah, dan Dara juga sempat ngikutin Teteh itu tahun berapa ya? 2 tahun sebelumnya, cuman belum aktif di pasukan Ibu Hebat waktu itu, pasukan 10 juta. Nah, pasukan 10 juta Dara kenal Teteh, dan kenal Teteh sebelumnya di ini handshop. Teteh pernah jual handshop kan? Iya. Itu sepertinya sudah ini Teh beralih Teh. Ya, saya sudah menutup handshop itu hanya operasionalnya selama 2 tahun aja. Setelah itu saya tutup, alasannya karena mungkin kami itu tidak bisa menghandle produksi handmade. Jadi sempat hancur karena handmade itu paling sulit untuk dihandle oleh kita. Makanya saya tutup. Oke. Dan luar biasa Mitra JC, Dara ngikutin Teh Indarti ini tiap pagi-pagi tuh udah apa ya, udah ngecar semangat teman-teman di pasukan stokis dan juga pasukan Ibu Hebat. Itu jam 3 Teteh udah maintenance group. Masya Allah. Ini Teteh bangun jam berapa? Jam 3 sudah maintenance group. Ya, kalau saya setelah punya jaringan reseller ya, saya memang punya punya komitmen harus bisa menjaga mereka. Jadi kayaknya udah hampir 5 tahun deh saya bangun jam 3, kemudian langsung masuk ke grup reseller, kemudian aktivitas prioritas dilakukan subuh. Tapi ini sudah berubah Mbak Dara, sekarang ini udah subuh lagi, saya masuk setiap jam 8, mungkin Mbak Dara lihat, jam 7 atau jam 8. Ya, jadi sebenarnya nggak ada masalah gitu kan, yang penting adalah konsistennya. Jadi saya mengganti jadwal itu untuk lebih ke dinamisasi aja, dan juga menghalangi kita untuk bosan gitu kan. Oh, bangun terus jam segitu langsung ngerjain, kayaknya jam segitu udah di pressure gitu kan, banyak banget kerjaannya gitu kan. Akhirnya saya ubah, sekarang itu jam 7, jam 8 baru saya sudah mulai masuk ke sana. Tapi yang pasti adalah saya selalu konsisten untuk sharing ilmu atau pengalaman kepada ibu yang sekarang menjadi jaringan reseller. Oke. Ini Dara mau menyapa teman-teman yang sudah bergabung di Facebook Teh. Ada Kak Muktamiro Tami, halo Kak. Kemudian ada Kak Ana Nirwana, kemudian juga ada Kak Rizka Rahayu Wilujeng ya, dan juga hadir Kak Kusnatul Nisa, Teh hadir stokis Kecamatan Samboja. Masya Allah. Di Facebook Radio Teh. Oh, oke. Baik, jadi pengen masuk ke sana. Oke, Facebook Radio ya, oke. Iya. Oke, Teteh, mungkin karena kita sudah di menit ke 20 terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum kita tutup, Teteh mau memberikan closing statement atau semangat atau juga tips buat para emak-emak di rumah nih. Oke, pokoknya emak-emak itu hebat, hebrik. Kita itu diciptakan jadi makhluk multitasking, bisa mengerjakan semuanya. Jadi kalau misalnya mama menuntut suami di rumah untuk bisa konsen dengerin Anda lagi bicara sambil dia baca koran, nggak bisa. Karena laki-laki itu dia itu satu aja gitu konsentrasinya. Tapi coba lihat mama gendong anak sambil posting-posting, ya, nyuapin anak sambil closing, ya itulah mama ya. Kita diciptakan jadi makhluk yang memang multitasking.
Jadi saran saya adalah syukuri dulu kita sebagai seorang perempuan yang diciptakan sebagai multitasking. Yang kedua adalah optimalkan peran kita sebagai perempuan ya di dalam rumah, dan juga optimalkan sarana saat ini. Ya, kita itu di zaman sekarang itu dapat sarana yang luar biasa. Ya, kita dapat internet, kita dapat macam-macam lah sarananya ya, bisa belajar di mana saja. Optimalkan itu untuk pergerakan Anda. Dan yang ketiga adalah pandemi itu jangan bikin semangat. Terlepas masalah Anda saat ini apa, tapi saya yakin bahwa pandemi ini akan bikin Anda menjadi lebih hebat. Jadi seharusnya masalah itu membuat kita menjadi lebih hebat. Itu saja. Oke, Teteh terima kasih ya Teh sudah mau sharing bersama Dara di Radio JC dan juga sudah sharing ke Mitra JC juga. Terima kasih atas waktunya. Semoga sharing-sharing kita ini bermanfaat buat Mitra JC, khususnya buat Dara juga ya. Oke, Teteh, mohon maaf ya jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Juga Mitra JC, maafkan Dara yang kalau ada kata yang kurang berkenan, mungkin tidak enak didengar gitu ya, mohon maaf. Dan juga Teteh maafkan tadi awal sempat miss. Oke Teteh, Mitra JC, kami pamit undur diri. Saya Dara dan juga bersama narasumber kita dari Inscript Business Woman, Teh Indari Mas Tuti. Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita akan kembali hadir di jam 1 ya, Insya Allah di jam 1. Dan tentunya oke, gitu aja Mitra JC. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.